Daycare atau tempat penitipan anak harusnya bisa menjadi mitra bagi orang tua untuk tumbuh kembang anak. Dalam menentukan pilihan daycare, orang tua sebaiknya melakukan riset, meminta rekomendasi yang terpercaya, mengecek review pengguna, memastikan izin operasional, serta menentukan prioritas keluarga. Kebanyakan kedua orang tua yang bekerja menitipkan anaknya di daycare. Ada juga yang menginginkan agar anaknya bisa bersosialisasi, belajar, dan berkembang lebih cepat. Kalau saya, karena orang tua modern ya, mungkin beda sama orang tua zaman dulu. Kalau misalnya zaman dulu kan, kok tega sih anaknya dititipkan di daycare. Kalau misalnya saya menitipkan anak saya ke daycare, karena yang pertama terkait pergaulan sosialisasi dengan teman-teman. Jadi kalau misalnya di daycare, dia lebih bisa bergaul sama teman-teman. Kemudian yang kedua, dia lebih bisa cepat berkembang dan belajar. Karena di daycare itu kan juga dibimbing oleh miss-missnya kan. Jadi lebih cepat perkembangannya. Dan sejauh ini saya lihat anak saya masuk daycare itu happy dan perkembangan, maksudnya kecerdasannya juga tiap harinya makin baik. Orang tua juga disarankan untuk mengunjungi langsung lokasi, mengamati interaksi pengasuh dengan anak, menanyakan rasio pengasuh dan anak, mengecek kurikulum dan aktivitas harian, memastikan kelengkapan sarana prasarana, serta memastikan anak bisa dipantau secara real-time melalui kamera pengawas. Di Smart Shin House Daycare Surabaya, orang tua bisa mencoba menitipkan anaknya selama 3 hari untuk menentukan keputusan. Saat anak akhirnya dititipkan, pendidik menyambut anak dengan ramah, mengecek suhu badan, dan mencatat suasana hati serta keperluan anak. Jika suhu tubuh anak tinggi, orang tua diminta membawa anak ke rumah. Sementara jika suasana hati tidak senang, anak diberi waktu untuk diri sendiri terlebih dahulu atau mengkomunikasikannya dengan orang tua. Setelahnya, anak mengikuti berbagai aktivitas seperti belajar, jalan pagi, dan menyanyi. Untuk sekitar 15 anak yang dititipkan, terdapat 5 orang pendidik. Jika anak baru dijemput orang tuanya pada malam hari, terdapat miss overtime atau pendidik yang lembur. Mungkin di luar sana masih berpikiran, oh daycare. Sebenarnya kita itu membantu orang tua menjadi partner bagi orang tua untuk tumbuh kembangnya anak-anak. Karena anak-anak ini harus kita berikan mereka respect, kita hargai. Contohnya kalau misalnya mereka mau pipis ke kamar mandi, mau cebok, kita juga bilang permisi. Karena itu kan private areanya anak-anak. Jadi memang sangat penting kalau kita sekarang berbuat yang tidak baik, nanti akan dampaknya sampai ke SD, SMP, SMA. Jadi kalau sekarang ini memang kita harus menerapkan semua kurikulumnya untuk anak-anak, tapi yang fun. Jadi kalau mereka nggak happy ya kita biarkan dulu, mungkin mereka mau me time, mau coloring, mau bikin art and craft, itu kita terserah anak-anak. Salah satu metode pembelajaran yang diterapkan di sini adalah Montessori. Area pembelajarannya meliputi keterampilan hidup, sensorik, bahasa, matematika, dan budaya. Satu lagi. Yeay, berhasil. Kali ini anak diajak bermain sound boxes. Jadi menyamakan suara dan merapikannya di sini. Kamu siapa namanya? Siapa namanya? Jenny. Oh, Jenny senang nyanyi. Gimana kita Kartini kemarin? Nah, ini usianya 4 tahun, perkembangannya sudah bisa membaca buku cerita dan berhitung. Di sebelah sini, Miss-nya juga sambil mencatat dan merekam video yang akan dilaporkan ke orang tuanya Jenny. Mau main apa lagi habis ini? Setiap anak itu unik, layak untuk dihormati. Dan tempat penitipan anak semestinya bisa mempersiapkan mereka untuk kehidupan, bukan melakukan kekerasan. Kansata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.